Banyak cerita yang kami baca tentang sebuah tempat yang penuh dengan kisah-kisah misteri. Kisah-kisah misteri tersebut tak lepas dari cerita masyarakat, baik yang langsung diceritakan, ditulis dalam sebuah artikel, ataupun berupa visual yang diangkat oleh para kreator. Tak sedikit yang mengatakan di tempat tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk halus dan para penjaga gaib lainnya. Percaya, tidak percaya, cerita-cerita tersebut masih terjaga dan menjadi misteri bagi sebagian kalangan, tetapi tidak sedikit yang mempercayai akan cerita tersebut. Mengapa begitu banyak cerita misteri di tempat ini? Mari kita ulas satu persatu. Tetapi sebelum kita lanjut perjalanan ini, kami sarankan untuk tetap menjaga keimanan kita semua supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Tempat tersebut bernama Sirah Cipaku. Dalam beberapa tulisan, ada yang mengatakan Cipaku mengandung arti Ci, artinya cahaya atau energi, dan Paku adalah pakuning alam. Cipaku adalah cahaya pakuning alam, cahaya langit dan bumi, cahaya Tuhan yang menghadap alam semesta. Cipaku diyakini sebuah tempat para leluhur untuk mengenal jati diri dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Sirah Cipaku? Secara bahasa, sirah berarti kepala atau pusat. Ci berarti air atau sungai atau aliran. Kata paku sendiri ada yang mengatakan mempunyai arti pedoman, ada juga yang mengatakan tempat linggih atau hadir atau bersemayam, yang mempunyai makna sebuah pusat tempat bersemayamnya dalam menghadirkan Tuhan yang Maha Esa di dalam ruh manusia. Jadi antara Cipaku dan Sirah Cipaku mempunyai kesamaan, yaitu sebuah tempat untuk mengenal dan menghadirkan Tuhannya dalam ruh manusia. Lalu kenapa Sirah Cipaku dianggap mempunyai mistis yang penuh misteri? Dalam penelusuran ini, kami mengamati ada 3 tempat yang dianggap sakral yang sangat dikeramatkan oleh sebagian orang. Apa yang dimaksud dengan keramat? Kata keramat mempunyai makna suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain. Tempat sakral yang dikeramatkan pertama merupakan sebuah situs yang dipercaya merupakan situs Semar atau Batara Ismaya. Walaupun tempat situs Semar ini bersih dan rapi, tapi kami merasakan adanya daya magis yang cukup kuat. Kenapa situs Semar berada di tempat ini? Menurut beberapa media dan para tokoh,
Situs Semar yang ada di Sirah Cipaku ini bukanlah sebuah petilasan atau tempat pemujaan, melainkan situs Semar ini merupakan sebuah tanda bahwa para leluhur yang dianggap penyembah dewa-dewa sebenarnya mereka adalah penganut sebuah ajaran yang dikenal dengan ajaran Kapitayan, yaitu sebuah ajaran yang mengenal sebuah keyakinan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan para leluhur di masa itu, yang menurut kepercayaan para leluhur pada waktu itu, ajaran Kapitayan dibawa oleh Batara Ismaya atau Semar. Situs yang kedua yaitu tempat singgah Prabu Siliwangi. Tempat ini merupakan sebuah tempat batu berundak. Di paling atas terdapat sebuah batu berbentuk kerucut. Batu kerucut itulah yang dipercaya merupakan sebuah situs atau tanda Prabu Siliwangi beristirahat. Daya magis dan aura mistis di tempat ini terasa lebih kuat dari situs Semar yang berada di atas tadi. Bukan hanya aura mistis dan daya magisnya yang sangat kuat, ada banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Hewan-hewan ini disebut wanara atau kera. Menurut pihak pengurus, para wanara itu merupakan sosok hewan yang pernah ikut dalam perjalanan Prabu Siliwangi. Para wanara di tempat ini seakan-akan telah akrab dengan siapapun dan selalu menyambut setiap tamu yang datang ke tempat ini. Mereka tak pernah mengganggu, mereka hanya meminta para tamu untuk memberikan sedikit rezeki untuk sekedar mengisi perut para wanara ini. Inilah batu kerucut yang diyakini sebagai tanda Prabu Siliwangi beristirahat. Tidak diketahui secara pasti perjalanan Prabu Siliwangi pada waktu itu. Namun, menurut beberapa sumber, Prabu Siliwangi datang ke tempat ini untuk menyepi dan menyapa para leluhur yang ada di Cipaku ini. Karena antara Pajajaran dengan Cipaku ada pertalian saudara. Di tempat inilah dipercaya Prabu Siliwangi beristirahat, dan di tempat ini pula pusat kekuatan magis bersumber. Selain dua situs ini, ada lagi sebuah situs yang berbentuk sebuah makam. Tetapi makam tersebut merupakan makam tanpa jasad atau petilasan. Ada dua versi tentang makam ketiga ini. Ada yang mengatakan ini merupakan petilasan ajudan Prabu Siliwangi yang disebut Buyut Jaga Lawang.
Tetapi kalau melihat papan situs ini, makam tanpa jasad ini merupakan petilasan Pangeran Sunten Jaya. Menurut Wikipedia, Pangeran Sunten Jaya masih merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang diangkat menjadi putra Guru Gantangan. Inilah 3 situs yang ada di Kompleks Sirah Cipaku. Selain penuh misteri, Kompleks Sirah Cipaku ini juga memancarkan aura magis bagi siapa saja yang datang ke tempat ini. Apalagi seperti perjalanan kami kali ini, yang disambut guyuran hujan dan dentuman suara halilintar membuat semua area di tempat ini semakin menyeramkan. Lalu di manakah Sirah Cipaku? Sirah Cipaku berada di sekitar area petilasan Prabu Siliwangi. Menurut beberapa sumber, Sirah Cipaku merupakan hulu dari Sungai Cipaku yang pernah dipakai oleh para leluhur sebelum bersimpuh di hadapan Yang Maha Kuasa sesuai kepercayaan Kapitayan. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan dalam ajaran Kapitayan merupakan sebuah zat yang tidak bisa digambarkan, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Baiklah teman-teman, inilah Sirah Cipaku. Sebuah mata air yang mempunyai makna sebagai penopang kehidupan di tempat ini dan merupakan hulu dari aliran Sungai Cipaku. Keajaiban Sirah Cipaku ini berbeda dengan mata air lainnya. Meskipun hujan deras dan air di sekeliling tempat ini berubah menjadi coklat, tetapi air Sirah Cipaku ini tetap jernih, seakan-akan terlindungi dari luapan genangan air hujan. Sebelum kita akhiri perjalanan kita di Sirah Cipaku ini, ada sebuah makna yang bisa kita ambil. Sebuah perjalanan spiritual yang pernah dilakukan oleh para leluhur di tempat ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang dalam mengenal dirinya dan menempatkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hati supaya bisa menyatu dengan ruh manusia melalui sebuah cahaya, yaitu cahaya ilahi. Karena dengan mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya dan tahu agama yang harus dianutnya. Baiklah teman-teman, kami mohon maaf apabila dalam perjalanan ini terlalu banyak kesalahan. Wallahu afiq akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.